adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kakak menghimbau untuk para orang tua untuk selalu mendampingi adik-adik pada saat mengikuti ibadah online hari ini. Nah, untuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, Mbak Ima mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu maupun secara online hari ini ya Tuhan. Tolong Engkau sertai dan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya ibadah kami bisa mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti kangen ya buat ibadah sekolah minggu di gereja. Tunggu dulu ya biar pandemi ini berakhir dulu atau sudah mendingan dulu baru kita bisa bersama-sama beribadah di gereja. Tapi meskipun kita tidak beribadah di gereja tapi kita harus bersemangat ya. Karena memuji Tuhan tuh gak boleh lemas-lemas, oke? Mari kita mulai ibadah kita, mari kita pujikan hati yang gembira adalah obat. Tepuk tangan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, di pujian tadi mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu maksudnya gimana yuk? Nah, kita kan sekarang lagi di masa pandemi COVID ya. Tapi kita tuh hatinya tuh harus bersuka cita, harus gembira terus, harus bahagia terus. Karena itu adalah obat yang paling ampuh. Karena kita tuh bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Tetap percaya dan imani saja bahwa Tuhan itu ikut dan turut campur tangan atas semua yang ada dan semua yang terjadi di sekitar kita hari ini. Masih semangat memuji Tuhan? Tentunya masih semangat memuji Tuhan ya. Kalau masih semangat, mari kita memuji lagu selanjutnya.
berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Puji kemuliaan untuk Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita pujikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu,
kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan berikan anak-anak-Mu hati dan pikiran yang dengar-dengaran ya Tuhan akan firman-Mu, dan urapilah Ibu Yani yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang difirmankan bisa menjadi teladan dalam hidup kita sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Yani harap semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini Bu Yani akan menyampaikan firman Tuhan tentang pilihan yang tepat. Ya, nah seringkali kalian dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Nggak usah banyak-banyak ya, namanya pilihan kan biasanya banyak sekali. Nah ini misalnya ada dua aja pilihan, yang satu A, yang satu B. Ada konsekuensinya sendiri-sendiri, ada akibatnya sendiri-sendiri. Ya, nah mana yang harus kalian pilih? Nah, pilihan itu menentukan masa depan kalian. Pilihan yang benar atau yang salah. Kalau yang benar berarti hidupmu akan baik. Kalau yang salah, maka hidup kalian akan tidak baik. Nah, itu adalah pilihan yang tepat. Dan pilihan itu tergantung pada kalian masing-masing. Nah, untuk bisa memilih suatu pilihan yang tepat, nah itu mohon hikmat Tuhan. Ya, nah sebelum Bu Yani melanjutkan, disiapkan dulu Alkitabnya, ya. Kita akan melihat contoh firman Tuhan, cerita tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dipersiapkan dulu Alkitabnya, dibuka di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30. Ya, Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ke 30. Sebelumnya kita simak video berikut ini. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu.
Sadrah, Mesah dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrah, Mesah dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat video tadi ya. Nah, di situ diceritakan di dalam Daniel pasal 3 itu bahwa Sadrah, Mesah dan Abednego pada waktu pemerintahan Raja Nebukadnezar ya. Nah, di Yehuda. Nah, di situ Raja Nebukadnezar diceritakan bahwa dia mendirikan patung emas, ya, patung emas. Nah, dan harus disembah oleh seluruh rakyat, ya, disembah oleh seluruh rakyat. Maka Raja Nebukadnezar memberi perintah, ya, memberi perintah bahwa barang siapa yang menyembah patung emas itu pasti akan selamat. Kalau tidak menyembah, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, begitu perintahnya. Nah, perapian yang menyala-nyalanya itu juga tidak biasa, tapi 7 kali lipat panasnya. Jadi tidak tahu gimana ya panasnya. Padahal kita aja kalau siang waktu udara panas itu panasnya seperti itu. Kena lilin sedikit aja panas. Ini dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala ya. Nah, kemudian Sadrah, Mesah, Abednego karena dia taat kepada Tuhan, apa yang terjadi di situ dalam Daniel 3 diceritakan. Bu Yani nggak akan bacakan semua ya, karena banyak sekali ayatnya. Di situ diceritakan bahwa Sadrah, Mesah dan Abednego tetap percaya kepada Tuhan. Nah, Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa nanti kalau ada bunyi-bunyian, ada bunyi seruling, ada bunyi, pokoknya berbagai macam bunyi-bunyian, semua rakyat harus menyembah patung itu. Kalau tidak, masuk perapian yang menyala-nyala. Kemudian karena Sadrah, Mesah dan Abednego orang yang taat kepada Tuhan, dia nggak mau. Nah, kemudian pegawai-pegawai istananya lapor kepada sang raja. Raja, ada 3 orang Yahudi itu yang tidak mau menyembah patung emas itu. Raja kaget, loh, berarti ada orang yang tidak memihakku, ada yang nggak taat kepadaku. Nah, seperti itu ya Raja Nebukadnezar ngomongnya. Coba panggil 3 orang itu. Nah, kemudian waktu dipanggil, Sadrah, Mesah, Abednego tetap tidak mau menyembah patung emas itu. Sampai ketiga orang ini ya, Sadrah, Mesah, Abednego sampai mengatakan, Allahku yang akan menolong kami. Kalaupun Allahku tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Nah, itu pilihan yang sangat sulit. Ya, pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, pilihannya menyembah patung emas selamat. Pilihan yang kedua, tidak menyembah patung masuk dapur api. Kalau menyembah patung ini berarti tidak taat sama Tuhan, tapi selamat. Kalau tidak menyembah, masuk perapian yang menyala-nyala. Nah, di sini ada pilihan yang sangat sulit. Yang mana yang dipilih? Ya.
Tapi Sadrak, Mesakh, Abednego tetap taat kepada Tuhan. Dia memilih tidak menyembah patung itu. Langsung Raja Nebukadnezar menjadi murka. Bawa ketiga orang ini ke perapian yang menyala-nyala. Ya, pada waktu dibawa sama pegawai-pegawai raja, nah, yang membawa ketiga orang ini pada saat mau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang bawa ini loh mati saking panasnya. Masih di pinggir pintunya itu sudah mati semua. Ya, 3 orang ini langsung masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, waktu itu keajaiban terjadi. Apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar dan orang-orang istana melihat ada 4 orang yang ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Padahal yang dimasukkan 3 orang, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Tapi ini ada 4 orang. Raja Nebukadnezar, loh, kok ada 4 orang? Dan rupanya itu seperti dewa. Nah, kalau menurut kalian siapa itu? Yang satunya itu malaikat Allah. Allah kita yang berkuasa. Kalau kita sudah memilih pilihan yang tepat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang kalian sendiri, kalau diperhadapkan dengan 2 aja, enggak usah 3 pilihan, 4 pilihan, nanti kebanyakan, bingung tambahan ya. 2 pilihan aja. Misalnya, belajar naik kelas, main game gak naik kelas. Belajar iku aras-arasen, maca buku tapi naik kelas. Main game, pegang HP, asik tapi gak bisa pinter. Loh, pilih yang mana? Nggak boleh milih main game tapi naik kelas. Oh, enak. Nah, ini mana yang kalian pilih? Ya, pilihan yang tepat menentukan masa depan kalian. Jadi jangan sampai keliru dalam kehidupan ini, jangan sampai kita memilih pilihan yang keliru. Ya, nah anak-anak sekarang nanti kalian bisa baca ya di dalam Daniel pasal 3 tadi. Tapi sekarang kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 105. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang di sini, kalian di rumah masing-masing ya. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita, terang. Supaya kita apa? Supaya pikiran kita itu diterangi oleh firman Tuhan. Supaya kita bisa menentukan pilihan yang tepat. Kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita pasti nggak akan keliru dengan pilihan-pilihan yang ada di dunia ini. Pilihlah pilihan yang tepat. Seperti Sadrak, Mesakh, Abednego tadi. Dia dengan iman, dengan imannya yang besar, walaupun Allah kami tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Nah, imannya loh besar sekali. Nah, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan dinyatakan. Banyak orang melihat, ya, banyak orang melihat, bahkan Raja Nebukadnezar sendiri itu loh kaget bisa memuliakan Allah. Melalui apa?
pilihan kita yang tepat. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan pagi ini kita diingatkan, kita masih hidup dalam dunia ini, dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kalau kita berhikmat, minta hikmat pada Tuhan, kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita pasti bisa memilih pilihan yang tepat. Karena apa? Pilihan yang tepat menentukan masa depan kalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu saat pagi hari ini. Berikanlah hikmat kepada kami, supaya kami bisa taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu, di rumah mereka masing-masing yang saat ini sedang beribadah online. Berkatilah sekolah mereka, masa depan cita-cita mereka, orang tua mereka, apapun juga yang mereka lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Kau juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.